You may be seated, silakan duduk. Terima kasih atas perkenalan yang cukup palsu ya. Saya tidak dari Korea, saya dari Banten. Waduh. Makanya abis ini sebelum mulai saya mau debus dulu. Oh enggak. Oke. So, senang banget terakhir saya pelayanan di sini. Kesana kayak jauh banget ya, terakhir saya pelayanan di sini. Oh ya dari Korea. Ibadah belum 2 kali. Wah sekarang udah ibadah ada 2 kali, artinya pertumbuhan jemaat semakin naik, luar biasa. Terakhir saya pelayanan juga belum ada kandang-kandang ini. Gimana, kuping kalian lebih sejahtera gak selama udah ada kandang ini? Terutama bagi teman-teman yang duduknya di depan drum langsung ya. Pasti sejahtera, soundman juga harus lebih sejahtera ya. Benar-benar gue senang banget FLCC is stepping up their game. Tepuk tangan dong buat pada leadership dan para pelayan yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar dari zaman gua, zaman gua. Zaman gua kan zaman prehistorik banget tuh, ya kan. Sudah sangat-sangat terasa jauh levelnya, sudah sangat naik. Jadi gue sangat senang sekali pelayanan tempat ini. Dan sebelumnya gue mau disclaimer dulu, maaf kalau nanti sepanjang khotbah mungkin gue akan batuk-batuk karena aku lagi sakit. Udah 2 minggu. Tadi ini masih masa recovery, jadi mohon maaf sebelumnya kalau akan batuk-batuk ya. Tapi tenang, sudah disiapkan minuman spesial oleh istriku sebelah sini. Woi, isi air hangat doang, tapi spesial lah buat aku. Oke, dan yang gue senang lagi di FLCC atau enggak apa belakangan ini adalah their community game. Maksudnya gue senang kemarin melihat, kalian udah lihat dalam postingan anak-anak pada ke panti asuhan. Luar biasa, Tempest Storm ya kemarin ya. Luar biasa teman-teman di sosial area bisa ngajak, dulu sosial area tuh jarang banget. Benar-benar cuman kaum terpilih. Kaum terpilih itu maksudnya bagi yang hati benar-benar ini ya, terketuk pintu hatinya gitu ya. Untuk datang ke tempat teman-teman yang yatim piatu. Tapi kali ini semua udah diajak. Dan kalau nggak salah minggu lalu gue juga lihat yang Furious Red ya kalau nggak salah, main bulu tangkis bareng. Waduh seru banget. Zaman gue gak ada. Sulit untuk satu squad. Jangankan satu squad, satu mentoring grupnya sulit. Ya, karena kesibukan masing-masing dan segala macam dengan alasannya ikan gue mati, kucing gue mati, macam-macam lah. Dan kemarin bisa ngelihat satu squad main badminton bareng, seru banget. Nah jadi gue rasa setiap kita tuh senang, benar gak berkomunitas. Jadi punya teman-teman yang punya interest bareng, badminton bareng atau sepak bola bareng, I don't know, whatever. Dan punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol macam-macam ngalor ngidul, itu senang banget, bener gak? Gue sendiri punya carousel di mana kita udah bertumbuh dari zaman kita belum pada kawin, udah pada kawin sekarang udah pada punya anak, kita udah bareng. Nah itu ngomongnya itu dari hal A sampai Z bisa macam-macam. Dari yang serius ngomongin gereja-gerejaan Tuhan, sorga, neraka, sampai hal-hal receh itu semua bisa diomongin. Ya, sampai kelakuan anak-anak zaman sekarang, kelakuan menti-menti yang aneh-aneh, itu bisa diomongin, bukan untuk gosip ya, untuk diketahuin aja. Peresgal ada gak kayak gitu? Yang kelakuannya kayak cukup unik nih untuk dibicarain kayak gitu. Nah, tapi mau hal dari A sampai Z apapun, kita tetap punya satu hal yang kayaknya ini gak bisa deh diomongin di grup. Apalagi tentang seks. Wah, apalagi paling seru kan hari Minggu berkumpul bersama-sama anak muda ngomongin tentang seks. Ya kan? Ngomongin seks kita cenderung untuk simpan sendiri. Betul nggak? Kita cenderung untuk, aduh gimana cara ngomongnya ya? Kayak nggak tiba-tiba gue bisa ngomong ini deh. Kayak nggak mudah ngomong ini bahkan untuk teman terdekat sekalipun. Bener gak sih? Kita kalau punya teman dekat, punya teman a very very close friend, kita juga nggak ngomongin tentang seks. Kita ngomonginnya apa sih? Pacar. Kita ngomonginnya kalau udah punya ya, kalau nggak punya gebetan lah. Kita ngomongin apa? Kuliah, ngomongin tentang teman kita nyebelin, kita ngomongin tentang ortu kita nyebelin. Jadi kita akan cenderung menghindari topik tentang seks ini dengan berbagai macam alasan. Mainly ada 3 alasan teman-teman. Yang pertama, we don't feel like we have a safe place. Yang kedua, we don't feel like we have a safe person. Dan yang ketiga,
we don't feel like we have the courage. Safe place. Kita bingung mau ngomongin ini di mana? Di tempat kita berkuliah, di tempat kita bekerja, di gereja, di rumah, apa di mana? Bingung teman nongkrong kah? Karena kita butuh suatu tempat yang gak ada judgment. Bener gak? Kalau zaman sekarang kan aku gak mau dijudge, aku takut dengan judgment. Betul gak? Yang kedua, we don't feel like we have a safe person. Kalaupun suatu tempat, anggaplah gereja, dibilang it is a safe place. Tapi kita ragu apakah benar orang-orang di dalamnya adalah safe person. Safe person artinya apa? Orang-orang yang kita yakin kalau kita cerita, nih orang bakal gak bocor. Orang-orang yang kalau kita cerita dia gak bakal ngejudge kita. Orang-orang yang kalau kita cerita, kalau kita tumpahin isi hati kita, dia gak bakal menghakimi kita, gak bakal nyalain kita. Kita ragu akan hal ini, bener gak? Dan yang ketiga, we don't have the courage. Kita semua punya rahasia, kita semua punya hal yang ini personal banget nih, very close to our heart, yang kita simpan sendiri. Tapi kadang hal yang kita simpan sendiri itu bukan karena kita super ngerti, tapi justru kadang kita benar-benar gak ngerti. Kita pernah rasain, mungkin pernah terjadi pada kita, mungkin kita punya pertanyaan yang begitu dalam, tapi kita bingung gitu loh. Gimana cara ngomongin ini ke teman kita? Gimana cara ngomong ke SGL kita? Gimana cara kita mulai percakapannya? Ngebayangin gitu ya, misalnya lagi ngumpul dengan SGL ngopi-ngopi. Kamu gimana? Iya nih kuliahku susah, kemarin UTS. Kamu gimana? Iya nih kantorku, bosku nyebelin. Terus kalian ngomong-ngomong soal bos menyebelin, aku nanya dong tentang seks. Gak mungkin dong kayak gitu. Bridging yang sangat smooth. Kan gak mungkin kayak gitu, pasti kalian bingung dong. Gimana cara ngomongnya? Nah, karena 3 alasan tadi, kita cenderung untuk ngacuhin dan memendam itu semua dalam-dalam. Bener gak? Udah kita pendam aja deh. Kita simpan dan kita berharap itu semua berlalu. Udah deh ntar kapan-kapan deh, ntar kalau gue udah mau merit baru gue omongin lagi. Atau bahkan kita masukin ke dalam kotak. Anggaplah ini kotak gitu ya. Kita masukin seks 1, seks 2, seks 3. Kita tutup. Tutup, simpan, kubur dalam-dalam. Setiap kita punya kotak kan teman-teman. Sadar gak sadar setiap kita tuh punya kotak. Ada kotak kuliah. Ada kotak gereja, ada kotak rumah, ada kotak kantor. Yang dimana kotak-kotak tersebut cuma dibuka di tempat yang appropriate. Kotak kantor ya gue buka di kantor. Kotak gereja gue buka di gereja. Kotak rumah ya gue buka di rumah. Ini kalau bisa kotak rumah sama kotak gereja jangan sampai ketemu nih isinya nih. Bener gak? Ya kan, kita semua punya image yang perlu di-maintain di tempat tertentu. Di gereja, shalom haleluya Tuhan baik luar biasa, God is good all the time. Apakah di kantor seperti itu? Apakah di rumah seperti itu? Puji Tuhan kalau ya. Belum tentu kan. Nah apalagi kotak tentang seks. This is Pandora's box. Kalau sampai kebuka, waduh. Itu semua dunia yang kita idam-idamkan, semua image orang tentang kita yang baik-baik, buyar itu semua. Bener gak? Karena gak semua orang ready to take it. Gak semua orang tuh siap dengan topik ini. Kak, aku ngomongin tentang A, B, C. Kamu? Kita gak berani kan? Dapat judgment seperti itu kan? Kita berpikir jangan sampai orang-orang yang udah nganggap kita baik itu gone. Jangan sampai image kita yang udah kita bangun, reputasi kita bertahun-tahun, gone gitu aja. Dan di sini ternyata kita manusia lebih peduli tentang image kita dibandingkan dengan kebenaran kadang-kadang. Sangat disayangkan. Dibandingkan kita menemukan kebenaran tentang pertanyaan yang ada di hati kita, di kepala kita, kita cenderung lebih suka untuk mempertahankan image kita. Yang penting image kita baik lah. Bodoh dikit gak apa-apa tapi image kita baik. Nah, maka dari itu this is our sex talk part yang ketiga ini kita akan belajar gimana caranya menemukan kebenaran dan kejernihan
Supaya kita enggak selamanya memendam hal-hal atau pikiran yang kita bingung dalam hati kita. Kita akan belajar dari surat Bapak Paul, ya, Bapak Paulus, yaitu dari Galatia 6 ayat yang kedua. Jadi ini surat Bapak Paulus yang dikirimkan untuk jemaat gereja di kota Galatia. Kalau minggu lalu kota apa? Kota Korintus. Terima kasih Toro atas usahanya. Oke, gak akan gue bacain ya. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Hal yang pertama yang mau kita bahas dari ayat ini adalah kata burdens. Paulus menyebut kata burdens ini sedang membahas tentang pencobaan dan pergumulan. Dan gak lepas dari pencobaan adalah seks. Benar gak sih teman-teman? Vino minggu lalu udah bilang, yang namanya cobaan seks tuh gak cuma zaman sekarang. Right? Cobaan seks tuh udah dari dulu. Kalau dia bilang di kota Korintus, kota yang sangat maju, industrinya dan bisnisnya ada yang namanya prostitusi. Zaman sekarang di gereja kita gak tinggal nengok kanan kiri nih, ya kan? Kompleksitasnya terkenal dengan, kalau gak tahu ya udah bagus, gak apa-apa. Tapi yang sudah tahu kalian, you know what I mean, right? Kalau di luar negeri sebutan red light district, nah di negara kita pun ada. Cari sendiri lah ya. Jangan dicari. Kok gue suruh cari sendiri, jangan cari. Tapi intinya begitu. Bahwa dari zaman dulu tuh udah ada intinya teman-teman, cobaan seksual, benar gak? Kita semua, terutama mungkin yang laki-laki kali ya, kita yang paling lemah dalam hal ini, kita semua punya pilihan untuk jatuh ke situ apa enggak. Kita punya pilihan untuk aku masuk ke tempat ini apa enggak nih setiap hari Jumat malam. Paulus sudah tahu gitu. Dan juga makanya Paulus bilang di sini bahwa hidup kita akan lebih susah kalau kita menyimpan pikiran ini sendiri aja. Maka dibilang tadi carry each other's burdens. Berbagi beban. Bukan semata-mata supaya nih beban gue tolong bawain ya, enggak gitu. Tapi at least kalau kita cerita sama orang tersebut bisa sama-sama jagain kita. Jadi we got each other's back. Gue tahu misalkan Gary, gue tahu Ger. Oh Gary ternyata masalahnya di hal ini. Oke Ger, jadi gue jagain lu ya. Kalau mencoba melangkah ke tempat karaoke ini, kasih tau gue gitu. Atau gue lihat lu lewat story orang lain, kok Gary ada di depan pintu karaoke ini? Nah, selama itu bukan happy puppy, nah happy puppy kan aman ya, kan happy puppy gitu, lucu. Jadi Paulus ngerti bahwa semakin kita menutup diri, sebenarnya tuh kita lagi nambahin beban di badan kita sendiri, secara sengaja. Semakin kita menutup diri, semakin kita tutup-tutupin, semakin kita pendam hal-hal itu, mungkin kesalahan kita, pikiran kita tentang seks itu, justru itu semakin menambah beban pikiran kita dan rasa malu. Kita gak mau omongin ini karena kita takut rasa malu kita, maksudnya kita merasa malu gitu kan. Di depan orang, aduh ngapain ngomong ini, malu banget, orang di gereja kan suci semua. Wow. Are you sure? Dan lewat ayat ini, makanya Paulus ngajarin kita, ayo bagiin beban dong, ayo cerita sama orang lain. Di sini ada SGL, come on. Dan yang kedua dari ayat Galatia tadi, yang mau kita bahas adalah fulfill the law of Christ. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dibahas di sini adalah tentang kasih. Teman-teman, hukum Tuhan yang terutama dan yang utama itu apa sih? In a nutshell, love God, love people, betul nggak? Ya kan, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia sesama. Nah, membantu satu sama lain, membantu berbagi beban satu sama lain adalah upaya kita, salah satu upaya manusia untuk memenuhi hukum Tuhan yang terutama yaitu mengasihi satu sama lain. Dengan menanggung beban satu sama lain, kita artinya sudah mencoba hukum Tuhan yang utama, membantu sama-sama lain, membantu satu sama lain.
So, what are we waiting for gitu kan. Dan yang ketiga, yang terakhir. He wrote this to a church. Paulus menulis hal ini ke gereja. Ini artinya bukti nyata bahwa Paulus pengen gereja menjadi tempat yang paling aman untuk ngomongin banyak hal. Karena gereja harusnya berisi real people. Bukan orang di sosmed yang lu gak tahu, yang lu tahu cuman kulitnya doang. Tapi gereja adalah tempat yang isi real people, di mana kita bisa cerita apapun. Hal yang baik buruk, good or bad, wins or loses, termasuk seks. Sam udah bilang di part 1 bahwa jangan sampai kita nganggap seks itu begitu tabu, sampai-sampai kita nggak tahu apa-apa dan kita anggap itu najis, kita nggak mau ngomongin. Jangan sampai. That's why di sini harus terbuka satu sama lain, even tentang seks. Selain Paulus, Yohanes pun berkata seperti ini. Ini 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Truth is not in us. Terima kasih. Di ayat ini, Rasul Yohanes menyebut kata dosa, sin. Dia bilang kalau kita tidak mengaku tidak berdosa, kalau kita mengaku kita tidak berdosa, sesungguhnya kita sedang membohongi diri sendiri. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sekarang ini sebuah ajakan teman-teman. Mari kita periksa hati dan pikiran kita saat ini. Setiap kita punya gak this dark stuff? Terima kasih. Punya gak kita this dark stuff yang gak ada satu orang pun di dunia yang tahu akan hal ini. Not even my closest friend, not even my parents. Apalagi parents, oh no. Not even my small group leader, nggak ada yang tahu. Kita punya dark stuff ini, hal-hal yang kita sama sekali nggak bisa bagiin. Kalau kita udah tahu, Yohanes nggak berhenti di sini doang. Yohanes bilang, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kata Yohanes, kalau udah tahu, kalian sudah mengakui, kalian sadar bahwa there is this dark stuff in our heart, in our minds. Please confess. Mengaku sama siapa? Bisa sama Tuhan, bisa sama orang. Maksudnya untuk apa kok? Kenapa kita mesti mengakui ini? Apakah kita harus mempermalukan diri kita sendiri kok? No. Justru Yohanes maksudnya ini. John is telling us to turn on the light when it comes to things inside our heart. Maksudnya itu supaya menjadi jelas. Maksudnya pikiran-pikiran kalian yang kalian pertanyakan atau pernah terjadi di masa lalu, tentunya terkait dengan seksual ya, sexual things, kalian bisa mendapat kejernihan akan itu, clarity. Kalian bisa mendapat kejelasan. Jadi nggak bertanya-tanya dan bingung disimpan, nanti ketemu dengan pacar malah dibahas bersama. Yang dimana pembahasan bersama ini belum tentu mendapatkan kebenaran, benar nggak? Aku bingung, kamu bingung, kita coba kali ya praktekin. Bukankah itu sering terjadi pada anak muda zaman sekarang? Dari zaman dulu sih, cuman kayak sekarang lebih ke expose kali ya. Maka dari itu, please search for clarity, turn on the lights. Teman-teman di sini pernah nggak ke tempat yang baru atau strange place gitu ya, maksudnya kalian lagi traveling maybe, terus masuk ke Airbnb atau ke hotel atau ke kamar sewaan kalian, lalu gelap. Pasti ngerasanya kayak creepy ya kayaknya ya, takut ya. Dan begitu lampu nyala akan berasa aman, bener gak sih? Nah ini juga yang Yohanes pengen kita semua alamin, bahwa Yohanes pengen kita hidup dalam terang. Gue sih prefer hidup dalam suatu tempat yang terang dibanding tempat yang gelap.
Karena gue paling malas kalau ada kecoa. Bener gak sih? Ada yang merayap di tubuh, kita gak pernah tahu apa yang merayap tuh. Bisa cicak, bisa kecoa, it can be anything. Paling malas kalau tikus, waduh. Nah, bukankah lebih senang kalau kita hidup di terang, kita hidup dalam terang. Maksudnya apa? Kita punya hidup yang autentik. Kita punya integritas. Artinya kita nggak perlu nengok kanan kiri dulu. Ada orang nggak ya? Kalau ada orang gue jangan ngelakuin A. Kalau nggak ada orang baru gue lakuin A. Capek nggak sih hidup kayak gitu? Ya gak sih? Bukankah hidup ini lebih indah? Bukankah hidup ini lebih enteng kalau mau ada orang nggak ada orang gue lakuin hal yang sama? Sam bilang integrity is when our belief match our actions. So, ngapain capek-capek nyimpan suatu hal, ngapain capek pura-pura, kalau kita bisa hidup lebih enteng, bener gak sih? Tugas, pekerjaan itu udah berat, gak usah tambah-tambahin deh, right? Nah, kalau kita udah bisa hidup autentik, kalau kita udah biasa hidup ini udah kayak akuarium, gitu kan? Bisa dilihat dari luar, udah transparan banget deh, ya nggak ada yang tutup-tutupin. Artinya kita udah bisa mengaku kepada Tuhan, kepada sesama bahwa mungkin ada hal-hal yang berkaitan tentang sexual integrity dari diri kita yang sudah melenceng, tapi kita udah bisa mengaku kepada orang lain. So, what I want to say is, confession is good and confession is powerful. Karena confession bisa mengubah hidup diri sendiri, dirimu sendiri, dan bahkan confession bisa mengubah dan menjadi testimoni untuk orang lain. Right? Gue mau sedikit cerita tentang seseorang. Ada dulu menti gue, kita samarkan namanya ya kali ya. Sebut saja namanya Agus. Agus ini adalah seorang pribadi yang gue anggapnya lucu gitu ya orangnya. Orangnya lucu, orangnya bisa diajak ngobrol apa aja, seru gitu ya. Bisa ngajak teman-teman yang ngumpul gitu. Nah kita memang di grup mentoring cukup terbuka lah. Maksudnya dengan itu berbagai macam hal diomongin, dari pacaran, ngomongin saham, ngomongin keuangan, pekerjaan, segala macam dibahas. Nah tiba di suatu saat waktu itu zaman COVID, gue inget banget, belum lama, jadi kita lagi carousel online dan ngebahas tentang seks ini gak sengaja. Waktu COVID gue belum terbiasa untuk ngomongin seks dengan menti-menti gue. Karena saya anggap orang gereja suci-suci lah ya, gitu kan. Ternyata semakin ke zaman kesini, gue semakin sadar bahwa ngomongin seks ini tuh kayaknya harus deh. Tentunya dengan teknik dan cara yang tepat gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba seks, tidak mungkin. Nah ketika ngomongin tentang seks ini ternyata si Agus ini mengaku, gue pernah berhubungan seks dengan pacar gue dulu. Itu pertama kali kita dengar sebagai mentor, sebagai SGL, it's shocking. Tapi the art is how to be shocked tanpa mengekspresikannya, gitu kan? Ya kan? Hal yang paling gak boleh kita lakukan sebagai mentor adalah terlihat syok. Itu gak boleh. Saya sudah pernah berhubungan seks dengan pacar saya. Kamu sudah pernah? Itu number one on the list yang harus dicoret tuh. Gak boleh. Harus dengan, gitu. Padahal dalam, dalam tuh rasanya udah wah gitu kan. Udah campur aduk tuh di kepala tuh rasanya. Dan justru dengan confession itu dan gue kaget ya, tapi ya udah itu kan di masa lalu. Tapi justru yang hebatnya dari Agus ini adalah dia bilang, tapi karena gue sudah melakukan di masa lalu dan gue merasa ini salah, gue komit gue gak mau lakuin ini di masa depan sampai gue married. Wah, gue sih denger itu yang tadi jadi gitu kan. Seneng banget. Maksudnya puji Tuhan deh, maksudnya ini orang tahu bahwa hal itu salah.
Ini orang tidak menyimpannya sebagai rasa bersalah yang gimana banget sampai dia, aduh aku bersalah banget, aku gak mau pacaran lagi. Tapi dia paham bahwa ini salah, tapi gue mau move on, Tuhan maafin gue selama gue mau mengaku, dan gue mau do things better. Dan dengan dia cerita nih kepada gue jadi bisa menjaga dia, bener gak? Ketika dia punya pacar baru, gue bisa dengan santai nanya, gimana masih ini aman? Maksudnya dia ngerti apa pertanyaan gue dengan aman itu. Bukan cuman aman gimana pacarannya happy, kan gak gitu. Pertanyaannya aman gitu kan. Dan dia bisa dengan santai jawab aman kok. Gue seneng bener gak? Walaupun kita sekarang udah gak satu kersel lagi, cuma maksudnya gue seneng. Kita bisa jaga satu sama lain dan dia pun gak masalah dengan hal ini. Bukankah sebuah hubungan yang indah teman-teman kalau bisa seperti itu di dalam small group kita. So, yang bisa kita ambil dari hari ini adalah dua hal. Belajar confess to God. Kalau kalian mungkin bingung untuk cerita kepada orang, mungkin kita bisa cerita kepada Tuhan dulu. Gue harap setiap kita bisa meluangkan waktu setiap harinya untuk saat teduh dengan Tuhan. Jadi saat teduh tuh gak cuma sekedar baca Alkitab dan menyanyi saja, tapi kalian bisa ceritain apapun yang ada di hati kalian, kalian bisa luangkan apapun yang menjadi pertanyaan, Tuhan, aku pernah melakukan ini sama mantanku. Apakah aku sudah tidak layak lagi di hadapanmu? Tanyain itu kepada Tuhan. Jangan sembunyiin apapun, udah di depan Tuhan nih, udah gak ada orang lain, please. Nothing to hide. Tuhan memang sudah tahu, tapi Tuhan butuh pengakuan dari mulutmu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tahu kok isi pikiran kita, Tuhan tahu jalan hidup kita dari awal sampai akhir, tapi Tuhan mau kita mengaku lewat bibir kita. So please belajar untuk mengaku lewat mulut kita sendiri. Dan yang kedua, confess to someone safe. Tadi gue bilang bahwa gereja ada untuk tempat kita bertumbuh melalui berbagai musim. Mau susah senang, sehat sakit, kelimpahan maupun kekurangan, we are here for you. Dan small group diperuntukkan untuk itu, menjadi tempat yang paling aman. Tempat yang paling cocok untuk kita bercerita apa aja. Karena kita di sini semua diajarkan dengan value kebenaran sesuai firman Tuhan. Yang dimana di tempat lain belum tentu. Standarnya bisa ngaco. Right? Kalau tempat ini standarnya sudah pasti benar karena berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pengetahuan si A, pengetahuan si B. Enggak, berdasarkan firman Tuhan. Standar apa lagi yang lebih tinggi dari itu? Dan kalau memang kalian merasa tidak nyaman nih kok kalau ngomongin di grup, kayak tadi kan lagi ngopi-ngopi ngomongin seks, kayaknya enggak banget. Oke, it's fine. Kalian bisa bicara dengan orang yang lebih tua yang kalian percaya. Bisa dengan SGL kalian, bisa bicara dengan orang di luar gereja yang memang kalian tahu, oh ini dia punya values firman Tuhan yang bagus, gue percaya sama dia. Bisa. Atau bahkan sama SGL kayak aku belum berani kok, aku lebih suka dengan Ko Johes. Please. Gitu ya. Bisa ngomongin dengan Johes. Atau bahkan dengan Kovino, dengan Kosemde. Please. Gereja tuh bisa kalian gunakan seperti itu. Gitu loh. Maksudnya we are here for you gitu loh. Jangan kesana gereja tuh tukang ngasih makan doang, tapi gereja juga bisa kalian pakai gitu loh. Please pakai kami. Sound sorong tapi gitulah. Gitu loh. Gereja dipakai untuk membangun orang gitu loh. Jadi please kalian kalau bingung cerita sama siapa, kayak Mas Kosem dia aja deh. Dia gak kenal teman-teman aku. Go ahead. Terus cerita sama Ko Davin, ayo gitu loh malu. Misalnya Ko Davin sama sekali stranger, gak tahu aku sama sekali, chat sama dia kali ya, boleh, hayu banget, serius deh. Sama sekali gak ada larangan. So teman-teman, sebagai penutup hari ini, gue pengen bilang bahwa confession is not intended to increase guilt, but to bring things to light. Gue harap di tempat ini semuanya bisa punya pikiran yang dewasa, bisa menerima apapun keadaan teman-teman, apapun keadaan menti-menti kalian, satu sama lain, mau itu memalukan, mau itu enggak, mau itu kesannya najis di mata Tuhan. Hey, we are all sinful.
who are we to judge each other, right? We are here to accept each other. Ini sebuah ajakan supaya kita stop hidup dalam gelap, tapi mulai hidup dalam terang. Dan pesan gue yang terakhir, whatever happens in small group, stays in small group. Jangan ceritain ini ke satu sama lain di luar small group, karena ini hal yang very personal dan kita bisa jaga privacy orang satu sama lain. Amin. Kita berdoa ya. Yuk, boleh bangkit berdiri teman-teman. Bapak, terima kasih kalau kami 1 minggu lagi boleh belajar tentang bagaimana punya sexual integrity yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk punya hati, punya keterbukaan satu sama lain agar kami bisa berbagi beban satu sama lain. Kami mau memenuhi hukum Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Biarkan kami Tuhan punya pikiran, punya hati yang lapang untuk menerima satu sama lain. Kami tahu kami semua di sini tidak ada yang sempurna. Kami punya masa lalu, kami punya beban, kami punya cerita yang mungkin jelek di masa lalu. Tapi aku berdoa Tuhan, kiranya ada pemulihan di tempat ini lewat cerita satu sama lain di dalam small group. Aku berdoa small group bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan orang, melepaskan orang dari keterikatan, melepaskan orang dari beban yang seharusnya tidak perlu mereka pikul. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang yang otentik, kami menjadi orang yang integritas di hadapan Tuhan. Punya hidup yang sama, mau dilihat orang maupun tidak dilihat orang, karena kami tahu hidup kami selalu 24 jam dilihat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami ingin menerima perjamuan kudus hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.